Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu, sukacita selalu untuk kita. Di masa tobat ini marilah kita siapkan hati untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kamu melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari sahabatku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini kita dapat merenungkan bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus, pengadilan terakhir bukanlah sesuatu yang menakutkan, sebab Dia memberikan panduan tentang sikap dan perilaku yang berguna bagi keselamatan. Intinya adalah hukum cinta kasih. Kalau kita tidak dapat melihat wajah Yesus dalam diri salah seorang yang menderita dan tersingkir, kepedulian kita kepada sesama menjadi sesuatu yang agak dangkal. Juga membuat kita mudah menyerah ketika menghadapi tantangan untuk memberi.
Tidak jarang terjadi bahwa wajah-wajah Yesus itu telah menghampiri kita dan mengatakan kebutuhannya tanpa kita harus berlelah-lelah mencari mereka yang membutuhkan kasih kita. Mereka datang dan menawarkan diri mereka untuk menjadi pembela kita pada pengadilan terakhir. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita tidaklah sulit untuk menemukan orang yang lapar, haus, tunawisma, sakit, dan wajah-wajah lain yang butuh perhatian kasih. Dalam berbagai kesempatan terkadang kita menghindari mereka yang demikian. Padahal itulah yang paling Allah peduli. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk peduli kepada mereka yang lapar, haus, telanjang, dipenjara, orang asing, dan yang paling hina. Bahkan Yesus menyebut hal tersebut sebagai syarat berkenan di hadapan Allah saat penghakiman terakhir tiba. Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebab dalam diri orang-orang sekarat, lumpuh, hina, tidak diinginkan dan tidak dikasihi mereka itu adalah wujud-wujud penyamaran Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Untuk itu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, tunjukkanlah kebaikan wajah, senyum dan kehangatan serta salam kita. Berikanlah sukacita, pancarkanlah kasih yang nyata sebagai bukti bahwa Kristus berada dalam diri kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri akan mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ia tidak akan memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia akan membaktikan dan memberikan seluruh dirinya bagi sesamanya, khususnya bagi orang-orang yang susah, yang tersingkir, yang tidak berdaya. Keluhuran seseorang terlihat bagaimana ia memperlakukan sesamanya yang kecil dan yang tersingkir dan tak berdaya, dan tidak merendahkan atau bahkan menginjak-injak mereka. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita naik bis atau naik kereta api, kita duduk, tetapi ada penumpang yang baru naik, ya, mungkin ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sedang hamil atau lansia dan juga anak-anak. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk duduk. Nah, disinilah letak kebesaran manusia. Kita mampu merelakan hak kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Inilah panggilan hidup sejati, yaitu melayani kaum miskin dan tak berdaya. Untuk itu, jadilah saluran berkat untuk sesama yang membutuhkan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan sebagai akhir dari permenungan kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, berilah kami hati yang peka terhadap sesama yang membutuhkan bantuan kita, dan mampukanlah kami memandang wajah Putramu yang hadir dalam diri mereka, agar mereka pun mendapat kabar sukacita, dan semoga apa yang kita lakukan itu akan membawa kebahagiaan untuk sesama kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.